cek dulu ID cardnya. Mari saya antar untuk mengambil nomor antrian. Ini nomor antriannya, silakan bisa ditunggu dulu ya. Nomor antrian 10. Mau daftar cerai gugat ya? Iya. Ya silahkan. Nanti ini tadi Anda masuk langsung ke meja informasi ya. Di dalam nanti dicerahin. Ya, makasih. Oke. Ya, selamat pagi. Pagi. Oke, ada yang bisa saya bantu? Mau gugat cerai suami saya, Bu. Oke, baik. Saya akan menginformasikan persyaratannya ya. Oke, Ibu udah punya surat gugatan dalam rangka? Belum punya. Oke, belum. Nanti kalau belum, Ibu setelah saya memberikan informasi, Ibu silakan ke pos Bankum ya. Oke, saya bacakan lagi persyaratannya. Fotokopi identitas penggugat udah? Kayak KTP kakak gitu. Iya, udah. Sudah. Oke, udah bermasalah udah ya Bu ya? Sudah. Terus fotokopi akte nikah? Sudah. Sudah. Bawa buku nikah? Bawa yang asli. Iya, yang asli. Bawa. Oke, bawa. Oke, udah semua. Silahkan Ibu membuat surat gugatan ya di pos Bankum sana. Oke, membawa berkas-berkas yang tadi saya sebutkan ya. Iya. Silahkan. Langsung ke sana. Iya. Kasih. Sini ya, sini. Saya mau bikin surat gugatan. Boleh lihat akta nikah sama buku nikahnya, Bu? Sudah di sini semua berkas-berkasnya. Coba saya lihat. Ibu benar ya nikah tanggal 15 Agustus 1995. 98. Oh iya. Ya. Di KUA Ambojong ya, Bu ya. Suami mengucapkan siyo tali talak. Lanjut. Awal rumah tangga Ibu rukun ya? Sangat rukun. Setelah menikah tinggal di mana sama suami? Tinggal bersama di Desa Sinangpran Gajen. Udah punya anak Ibu? Sudah. Berapa? Sudah 2 kembar. Namanya? Namanya Linda Yunitia sama Ina Yunitia. Tadi tanggal 1 Mei 2000 ya di Pekalongan ya? Iya betul. Oke, lanjut ya. Ibu mengajuin gugatan ini karena apa, Bu? Soalnya itu di rumah tangga kami itu udah sering terjadi cekcok dan pertengkaran. Mulai kapan itu, Bu? Sudah mulai dari bulan Februari 2022 ini. Penyebabnya apa? Banyak, ada dari ekonomi, ada banyak lah. Malas bekerja ya suaminya ya? Iya, salah satunya itu. Ibu selama sama suami itu pernah pisah tempat tinggal nggak? Kami pisah tempat tinggal kemarin, 3 bulan kemarin. Nah, terus suami Ibu masih tetap di rumah itu atau gimana? Enggak, dia udah pergi ke rumah orang tuanya. Pisah 3 bulan ya, Bu ya? Sudah cukup, Bu. Ini untuk surat gugatannya sudah jadi, Bu. Silakan Ibu pergi ke Pemeriksaan berkas. Ya, Ibu biar Gimana? berkas itu. Nanti Ibu biar diperiksa berkas-berkasnya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Makasih. Silakan Ibu. Berkas-berkasnya Ibu. Iya, sudah. Mau cerai juga deh Ibu. Iya. Iya. Ini berkasnya saya cek dulu ya Bu, udah lengkap belum ya? Iya. Oh ya, ini Bu belum di nasi gelen dulu, dicap pos dulu ya Bu. Nanti sebelum
Sebelum saya daftarkan, Ibu cap dan segera dulu ya. Ke pos dulu ya, Bu. Ya, kesini ya? Ya. Makasih. Laporkan dulu. Tadi ya, Kak. Kesini, makan. Iya. Saya dulu ya. Silakan Bu, bisa ke tempat pendaftaran perkara ya. Kasih, ya, sama-sama. Kasih. Silakan Ibu, perkaranya. Ini Ibu perkara cerai gugat ya, Bu? Iya. Ya, saya daftarkan dulu ya, Bu. Ditunggu. Ya, ini Ibu sudah saya daftarkan. Selanjutnya Ibu ke pembiayaan perkara ya. Di nomor 3. Silakan Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Mau ini, pembiayaan perkara. Oh ya, saya cek dulu ya. Di sini loket pembiayaan pajak perkara ya Bu. Ini saya kasih taksiran pajak biayanya. Nanti Ibu bisa bayar di loket Bank BSI di sebelah ya. Ini taksirannya Ibu bisa ke sebelah, terus ke sini lagi untuk diterbitkan SKUM. Iya. Kasih Ibu. Sama-sama. Ibu harus membayar biaya perkara sejumlah 50.000. Bawa uangnya sekarang. Nama ibu siapa? Bu Nazita. Ibu nanti dikasih kembali di kelas ini ya, dikasih bukti pembayaran. Oh iya. Terima kasih. Sudah dibayarkan Ibu? Sudah. Boleh saya lihat? Saya terbitkan SKUM-nya dulu ya Bu. Ditunggu sebentar ya, saya printkan dulu. Ya, ini sudah selesai Ibu. Saya masukkan di dalam amplopnya sekalian ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Iya, Mas Gufran. Ini aku udah di pengadilan. Tadi habis daftarin cerai. Kamu gak usah datang ke persidangan aja ya. Biar cepet prosesnya. Nggak usah dibilangin, nggak usah. Iya, biar cepet. Biar nggak ngulur-ngulur waktu. Halo, iya Om. Iya, udah daftar tadi. Lah ini ada masalah baru ini. Mas Gufrannya nggak mau pisah. Oh gitu, ya. Berarti harus pakai kuasa hukum ya? Iya, siap. Ya, makasih ya Om ya. Kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, udah. Ada perlu apa Bu? Gini. Saya mau minta bantuan dari Ibu, mau minta jasanya, mau bukan cerai suami saya, biar prosesnya itu cepet gitu. Ibu udah daftar ke pendaftaran belum? Sudah. Sudah lengkap semua berkas-berkasnya? Untuk hari sidang, hari kapan? Untuk jadwal sidang pertama itu besok hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Ya udah, nanti saya urus dulu, coba lihat berkas-berkasnya. Permisi ya Ibu ya. Iya. Ini surat gugatannya sudah lengkap ya Bu ya? Sudah, sama sudah. posita-positanya ya? Sudah. Oke. Nanti kita jadwalkan agenda untuk ketemu di hari sidang pertama ya Bu ya? Iya. Ini berkas-berkasnya biar di saya dulu, biar saya yang ngurus semuanya. Siap. Nah, ini bisa dibawa Bu. Oh iya, makasih. Makasih ya Bu ya.
Pelaksanaan sidang pertama. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajian Kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan perkara nomor 111-PDT-G-2022-PA-Kajian antara Nazifah Adila Maisaroh binti Bambang Sutiasno sebagai penggugat melawan Ahmad Gufron bin Ahmad Rojali sebagai tergugat pada hari ini, Senin 25 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 111-PDT-G-2022-PA atas nama Nazifah Adila Maisaroh binti Bambang Sutiasno atau kuasanya sebagai penggugat dengan Ahmad Gufron bin Ahmad Rojali atau kuasanya untuk memasuki ruang sidang utama. Silakan masuk, pihak penggugat bisa menempati di sebelah sana dan pihak tergugat sebelah sini. Tata tertib persidangan. 1. Selama persidangan berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban di ruang sidang. 2. Pengunjung dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjuki sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan lain-lain yang membahayakan keamanan. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan segera dan cermat. 6. Tanpa surat perintah petugas keamanan keadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan dan atau menjamin bahwa keadilan seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata tajam. 7. Dilarang mengambil foto atau merekam suara tanpa seizin majelis hakim. 8. Siapapun di ruang sidang bersikap tidak sesuai dengan dan melanggar tata tertib persidangan dan setelah ketua hakim persidangan memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Saudara penggugat dan kuasa hukum, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat dan kuasa hukum? Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai prosedur kita akan mengecek identitas dari saudara penggugat terlebih dahulu. Apakah saudara penggugat dan kuasa hukum membawa kartu identitasnya masing-masing? Silakan untuk maju ke depan. Ini dari penggugat ya. Semuanya penggugat, lengkap. Kuasa hukum, kartu pengacara Anda. Semuanya lengkap. Terima kasih. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ahmad Gufron, apakah Bapak masih mencintai istri Bapak? Saya sangat mencintai istri saya, Bu Hakim, dan saya ingin kembali menjalin rumah tangga dengan istri saya. Bagaimana ini Ibu Nazifah, suaminya masih sayang dengan Ibu loh, rujuk saja ya. Gak mau Bu Hakim, tetap mau pisah saja. Tetap bisa saja. Iya. Kenapa? Sudah banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Itu semua pembelajaran yang gak enak Bu Hakim. Saya ingatkan kembali ya, perceraian ini adalah perkara halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tetap lanjut? Gak mau, tetap mau cerai. Tetap mau cerai. Baik, dalam persidangan ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, walaupun dari pihak penggugat menginginkan tetap bercerai, tapi melalui peraturan tersebut tetap harus ada upaya perdamaian. Nah, upaya perdamaian ini disebut upaya mediasi.
Upaya mediasi ini akan dilakukan oleh seorang mediator yang akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak di luar persidangan. Nah, dari pihak penggugat maupun tergugat harus menghadiri saat mediasi tersebut berlangsung. Apakah kalian berdua menyanggupi upaya mediasi? Sanggup. Baik, silakan untuk maju ke depan dan menandatangani formulir pernyataan tentang penjelasan mediasi. Nah, mengenai mediasi sendiri, apabila menggunakan mediator hakim itu tidak dikenai biaya perkara, Pak Bu. Namun jika menggunakan mediator non hakim maka dikenakan biaya perkara. Nah, dari pihak penggugat dan tergugat, apakah akan menggunakan mediator hakim atau non hakim? Dari hakim saja. Dari hakim saja. Baik. Kalau begitu mau memilih mediatornya sendiri, ini ada daftar-daftar namanya, atau dipilihkan dari majelis hakim saja? Dipilihkan dari majelis saja. Dipilihkan saja. Baik, karena kedua belah pihak telah menyetujui upaya mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka sidang ini akan ditunda minggu depan. Jadi ditunda pada tanggal 1 Agustus ya, hari Senin 1 Agustus 2022. Penetapan nomor 111-P-G-2022-PA-KJ Bismillahirrahmanirrahim menetapkan 1. Menunjuk Sam'an SHMH sebagai mediator dalam perkara ini. 2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi dengan iktikad baik. 3. Menetapkan waktu mediasi selama 30 hari dan dapat diperpanjang berdasarkan permintaan kedua belah pihak. Baik, karena kedua belah pihak telah menyetujui upaya mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, demi kepentingan upaya mediasi sidang ditunda. Sidang akan dilaksanakan kembali pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan hasil mediasi dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir kepada persidangan yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, karena panggilan dari majelis hakim merupakan panggilan resmi dan patut. Demikian hasil sidang pada hari ini. Dengan ini sidang ditutup. Action. Untuk petugas dipanggil masuk ke ruang sidang utama. Mari Mas, Mbak, ikut saya ke ruang mediasi. Pelaksanaan sidang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajian kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 11-PDTTG-2022-PA-KJ pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 111-PDTTG-2022-PA-KJ atas nama Nasifa Adila Mesono binti Bambang Sutiasno atau kuasanya sebagai penggugat, dengan Ahmad Gufran bin Ahmad Rojali atau kuasanya untuk memasuki ruang sidang utama. Yang kedua, dari hasil mediasi gagal. Oh, mediasinya gagal ini berarti yang mana? Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Baik, apabila seperti itu, saudara sekalian, untuk selanjutnya pembacaan gugatan. Saudara penggugat, saya persilakan untuk membacakan gugatan yang sudah
Dari kuasa hukumnya silakan bisa dibacakan. Oke, Yang Mulia. Kajian 20 Juli 2022 perihal gugatan perceraian kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kajen di Kajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Nazifa Adila Maisaro binti Bambang Sutiasno dengan NIK 332608018700001. Tempat tanggal lahir Pekalongan 29 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPG, nomor HP 085600196501. Tempat tinggal Dusun Dukuh RT 3 RW 2, Desa Pekiringan Ageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saya Agnia Salama selaku advokat dan konsultan hukum yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada kantor advokat Salama Law Office yang beralamat di Jalan Berita Karangdadap Gang 4 Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Nazifa Adila Maisaro binti Bambang Sutiasno yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Ahmad Gufron bin Ahmad Rojali dengan NIK 332608302850001. Tempat tanggal lahir Pekalongan 3 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Mandurejo nomor 13 RT 1 RW 3 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bojo, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0046-1-1996-98 tertanggal 15 Agustus 1998 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighot ta'liq talaq sebagaimana tercantum dalam
dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari sidang, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan keputusan yang amannya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat Nazifah Adila Maisarah binti Bambang Sutiasno dengan tergugat Ahmad Gufron bin Ahmad Rajali. Dan 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum subsidiar atau apabila Pengadilan Agama Kajen dalam hal ini majelis hakim berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum penggugat Ahmiyah Salamah SHMH. Terima kasih. Baik, dari gugatan tadi, apakah gugatan saudari penggugat masih ada yang perlu disempurnakan lagi? Tidak, sudah cukup yang mulia. Oke, bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti surat gugatan dari saudara penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara tergugat sudah siap menjawab gugatan penggugat? Siap yang mulia. Mau secara tertulis atau lisan? Saya minta waktu selama 1 minggu. Saya akan menjawab secara tertulis melalui kuasa hukum saya yang mulia. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, karena jawaban dari saudara tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 untuk pembacaan jawaban dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan bulan dan tanggal yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan patut. Maka sidang Pengadilan Agama Kajen kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 111/PDT-G PA perkara nomor 11/PDT-G 2022 PA Kajen, sidang dinyatakan ditutup. Pelaksanaan sidang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 111/PDT-G 2022 PA Kajen pada hari ini, Senin tanggal 8 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panggil perkara nomor 111/PDT-G 2022 PA Kajen atas nama Nazifah Adila Maisarah binti Bambang Sutiasno melawan Ahmad Gufron bin Ahmad Rajali untuk memasuki ruang sidang utama. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang hari ini, perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat yang telah disampaikan pada sidang yang kemarin. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Lanjut, bagaimana saudara tergugat? Sudah siapkah saudara untuk membacakan jawaban pada sidang hari ini? Siap, Hakim. Silakan saudara bacakan jawaban saudara. Silakan kuasa hukum untuk membacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan membacakan jawaban gugatan perkara nomor 111/PDT-G 2022 PA Kajen antara Nazifah Adila Maisarah binti Bambang Sutiasno sebagai penggugat melawan Ahmad Gufron bin Ahmad Rajali sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Pengadilan Agama Kajen, dengan hormat perkenalkan saya Rahmati Nadiningki SH, advokat dari kantor Law of Vice dan Partner yang beralamat di Jalan Jeruk RT 02 RW 01 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan 5
1151, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama Ahmad Gufron, umur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, yang beralamatkan di Jalan Madurejo nomor 13 RT 001 RW 003 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini tergugat bermaksud mengajukan jawaban atas gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Nazifa Adila Maisaroh binti Bambang Sutiasno, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan SPG, yang beralamatkan di Dusun Dukuh RT 003 RW 002 Desa Pekiringan Ageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasanya tersebut di atas, bermaksud mengajukan surat jawaban atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 111-PDT-G/2022-PA-KJ. Adapun dari termohon pada pokoknya sebagai berikut. Dalam konvensi yang pertama, bahwa tergugat menolak beberapa dari dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Yang kedua, bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Agustus 1998 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0046-1/1998 tertanggal 15 Agustus 1998. Dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklid talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Yang kedua, bahwa benar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa benar setelah menikah antara penggugat dengan tergugat hidup di rumah sendiri di Desa Sinanggoh Rendang, RT 015 RW 020, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 24 tahun. Yang kelima, bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah bergaul berhubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Indah Ayu Ningtyas, lahir di Pekalongan tanggal 1 Mei 2000, dan Linda Ayu Ningtyas, lahir di Pekalongan 1 Mei 2000. Yang keenam, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak bulan Februari 2022 dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tergugat tidak bekerja dan bermalas-malasan. Dalil yang dikemukakan penggugat tersebut tidaklah benar. Fakta yang benar, tergugat bekerja sebagai buruh yaitu kuli proyek di Jakarta, namun di PHK sehingga selama pandemi COVID-19 tidak bekerja. Nomor 7, bahwa benar sejak bulan April 2022 penggugat dengan tergugat terpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Tergugat pulang ke rumah orang tua di Desa Gedrik Dukuh Sumur Bandung, RT 03 RW 02 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanpa sepengetahuan penggugat. Dan selama berpisah tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Yang kedelapan, bahwa selama berpisah 3 bulan tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat. Faktanya tergugat sudah di PHK selama 3 bulan sehingga tidak dapat memberikan nafkah. Namun tergugat sering menanyakan kabar penggugat sehingga masih peduli dengan kehidupan tergugat dan anak-anak mereka. Yang kesembilan, bahwa tergugat menolak dengan tegas dari penggugat pada angka 8 bahwa selama 3 bulan terjadinya perpisahan. Tergugat tidak pernah menemui atau ke rumah penggugat untuk mengajak hidup bersama lagi dengan penggugat. Fakta yang sebenarnya adalah tergugat pernah berkunjung ke rumah penggugat pada bulan Juni, namun penggugat tidak mau bertemu dengan tergugat. Dalam rekonvensi yang pertama, bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Primer dalam rekonvensi
mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, membebankan biaya perkara menurut hukum, yaitu menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila Pengadilan Agama Kajian berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajian. Kami ucapkan terima kasih. Kajian 28 Juli 2022, hormat kami kuasa tergugat 1, saya Ahmad Yadin Kirasa. Bagaimana dari jawaban tadi? Apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara akan mengajukan replik secara tertulis atau secara lisan? Baik yang mulia, saya minta waktu 1 minggu untuk menjawab replik tertulis yang akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, dikarenakan penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan bulan dan tanggal yang telah ditentukan tanpa panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan patut, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan sidang dinyatakan ditutup. Pelaksanaan sidang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajian kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 11 garis miring PDT-G garis miring 2022 garis miring PA Kajian pada hari Rabu 15 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 111 garing PDT-G garing 2022 garing PA Kajian atas nama Nazifa Nadila Maisaro binti Bambang Sutiasno melawan Ahmad Gufran bin Ahmad Rojali untuk memasuki ruang sidang utama. Duduknya seperti kemarin ya. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan replik? Siap, Pak. Baik, maka sidang ditutup untuk umum. Silakan saudara penggugat atau kuasanya untuk membacakan replik penggugat. Baik yang mulia, saya akan membacakan replik dari klien saya. Kajian 4 Agustus 2022 perihal replik kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 111 garis miring PDT-G garis miring 2022 garis miring PA Kajian di Kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya Ahmia Salamah, SHMH, advokat dan konsultan hukum Salamat Law Office di Jalan Purita, Karangdada, Gang 4, Kabupaten Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nazifa Adila Maisaroh binti Bambang Sutiasno dengan NIK 3326082901870001 lahir di Pekalongan 29 Januari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, pendidikan terakhir LTA, tempat tinggal di Dusun Dukuh RT 3 RW 2, Desa Pekiringan Ageng, Kecamatan Kajian, Kabupaten Pekalongan. Dengan ini hendak mengajukan replik atas nama penggugat yang diajukan tergugat tertanggal 1 Agustus 2022. Adapun replik yang kami ajukan adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa penggugat membantah dalil-dalil dalam jawaban tergugat kecuali yang secara tegas penggugat akui kebenarannya. 2, bahwa benar adanya tergugat bekerja sebagai wira swasta di Jakarta kemudian di PHK bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19. Namun, tidak ada niatan baik dan tanggung jawab tergugat kepada istri dan anak-anak untuk memberikan nafkah. Tergugat tidak bekerja sama sekali setelah di PHK. 3, bahwa penggugat tidak mau bertemu tergugat karena sudah begitu kecewa dengan sikap tergugat yang sering melakukan perlakuan kasar terhadap penggugat dan disertai rasa takut. 4, bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini. 5, bahwa segala sesuatu berkaitan dengan dalil-dalil yang kami ajukan akan kami buktikan dalam persidangan.
Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon agar majelis hakim pemeriksa perkara cerai gugat berkenaan memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan tergugat. 2. Menolak dalil-dalil jawaban tergugat. 3. Mengabulkan gugatan penggugat. 4. Menerima atau mengabulkan replik atas jawaban tergugat. 5. Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku kepada penggugat. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Agnia Salama SH.MH. Terima kasih. Oke, bagaimana? Apakah masih ada yang akan saudara sampaikan lagi? Sudah cukup, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara akan menyampaikan duplik? Saya minta waktu 1 minggu mengajukan duplik secara tertulis melalui masa saya, Yang Mulia. Baiklah, sidang dibuka untuk umum. Baiklah, dikarenakan tergugat mengajukan duplik secara tertulis, maka sidang hari ini ditunda sampai hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 untuk pembacaan duplik. Dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tadi tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan patut. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang berdiri perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 111/PDT-PK/2022/PA-Kajen, sidang dinyatakan ditutup. Pelaksanaan sidang kelima. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajen kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 11/PDT-G/2022 PA-Kajen pada hari ini, Rabu tanggal 22 Agustus 2022, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 111/PDT-P/2022/PA-Kajen atas nama Nazifa Adilah Maisarah binti Bambang Sutiasno melawan Ahmad Gufran bin Ahmad Rajali untuk memasuki ruang sidang utama. Silakan bisa duduk seperti kemarin ya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan duplik? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditutup untuk umum. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan duplik dari pihak tergugat. Duplik tergugat dalam perkara nomor 111/PDT-G/2022/PA-Kajen antara Nazifa Adilah Maisarah sebagai penggugat melawan Ahmad Gufran sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Majelis Hakim Perkara nomor 111/PDT-G/2022/PA-Kajen di Kajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya Rahmatin Adiniki SH, advokat pada Law Office and Partners yang beralamat di Jalan Jeruk Kajen, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum untuk dan atas Ahmad Gufran bin Ahmad Rajali, NIK 33260805802580001, lahir di Pekalongan 3 Februari 1985, umur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Mandurorejo, nomor 13, RT 001, RW 003, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 15 Agustus 2022, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. Dalam duduk perkara sebagai berikut: yang pertama, bahwa tergugat membantah dalil-dalil dalam replik penggugat kecuali yang secara tegas tergugat akui kebenarannya. Yang kedua, bahwa benar adanya tergugat bekerja sebagai wira swasta proyek di Jakarta, kemudian di PHK bersamaan sehingga selama pandemi COVID-19 penghasilan tidak menentu, dan sebenarnya memperdulikan penggugat dengan memberikan uang sebesar 2 juta rupiah pada bulan Mei 2022, namun ditolak oleh pihak penggugat. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu berkaitan dengan dalil-dalil yang kami ajukan akan kami buktikan dalam persidangan.
Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 111/PDT-G/2022/PA-KJ agar memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik atas replik penggugat ini kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Rahmatin Adininggi SH. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup Yang Mulia. Baik, karena sudah cukup, saya juga rasa untuk proses tanya jawab menjawab sudah cukup. Saya cukupkan saja. Maka dari itu, sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari penggugat. Silakan saudara penggugat mengajukan bukti-bukti. Bagaimana kuasa penggugat? Apakah bukti-bukti dan saksi-saksi sudah siap? Untuk bukti saksi belum siap Yang Mulia. Baik, oh ya, karena kalian belum membawa saksi masing-masing, maka saya beritahukan bahwa untuk saksi seharusnya yaitu orang-orang yang melihat secara langsung, baik keluarga Anda atau tetangga terdekat yang melihat kejadian Anda saat adanya pertengkaran ataupun permasalahan yang ada di dalam gugatan kalian atau dari gugatan. Jadi yang mendengar dan melihat kejadian yang Anda lakukan. Jadi Anda bisa memilih orang-orang terdekat yang memang benar-benar mengetahui, mendengar dan melihat kejadian tersebut. Baik, maka dari itu sidang ditunda sampai tanggal 29 Agustus 2022 dengan agenda pembuktian dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan lagi dari kami, karena panggilan ini adalah panggilan resmi dan patut. Maka sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 111/PDT-G/2022/PA-Kajen, sidang ditutup. Pelaksanaan sidang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajen kelas 1B yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 111/PDT-G/2022/PA-Kajen pada hari ini, Rabu tanggal 29 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 111/PTT-G/2022/PA-Kajen atas nama Nazifa Adila Maisaro binti Bambang Sutiasno atau kuasanya melawan Ahmad Gufran bin Ahmad Rojali untuk memasuki ruang sidang utama. Silakan bisa duduk di tempatnya masing-masing. Baik, jadi persidangan hari ini adalah agendanya pembuktian. Baik, karena pembuktian maka sidang ditutup untuk umum. Untuk saudara penggugat atau kuasanya, bukti-bukti apa saja yang saudara bawa pada persidangan ini? Bukti tertulis berupa buku nikah dan kami juga menghadirkan saksi Yang Mulia. Ya, untuk bukti tertulisnya silakan berikan kepada majelis hakim. Baik Yang Mulia. Apakah saksi-saksi sudah siap dari pihak penggugat? Sudah Yang Mulia, saksi-saksi sudah menunggu di ruang tunggu sidang. Ya, tolong panggilkan saksi-saksi dari pihak penggugat. Memanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 111/PTT-G/2022/PA-Kajen atas nama Humairah binti Warjo dan Saud binti Burhanuddin untuk memasuki ruang sidang utama. Silakan bisa berdiri di depan. Ini untuk identitas para saksi penggugat gimana? Silakan bisa bawa ke depan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah saudara-saudara ini bersedia untuk disumpah? Baik, ikuti dari dulu. Baik, saksi pertama dengan Mbak Nisaul ya, benar ya. Mbak Nisaul mengenal dengan perempuan yang duduk di belakang Mbak? Iya, mengenal. Siapa namanya? Mbak Nasifa. Jadi siapanya Mbak Nisaul itu? Saya kakaknya. Kakak kandung? Iya. Kalau dengan Mas yang di sebelah sana, kenal tidak? Kenal, Bu. Siapa namanya? Mas Supran. Ini siapanya Mbak Nazifa? Suaminya Mbak Nasifa. Suaminya. Benar, Mas Supran ini suaminya Mbak Nazifa? Benar, Bu. Apakah Mbak Nisaul melihat pernikahan mereka berdua? Iya. Melihat. Baik, Mbak Nisaul kan dipanggil ke sini sebagai saksi dari pihak Mbak Nazifa. Nah, Mbak Nisaul itu pernah melihat tidak pertengkaran antara Mbak Nazifa dan Mas Supran? Iya, sering melihat, Bu. Seperti apa pertengkarannya? Pertengkaran itu dengan omongan yang kasar dan sangat keras sehingga terdengar oleh saya. Berarti mendengar dan melihat secara langsung ya? Iya. Apakah ada pertengkaran lain selain hanya omongan saja? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup. Bagaimana pihak tergugat? Apakah keterangan saksi bisa diterima? Ya baik, kami terima Pak. Ya, baik. Saksi Nisaul bisa meninggalkan tempat. Kemudian saksi yang kedua dipersilakan untuk masuk ya. Iya, Pak. Silakan, Bu Panitra bisa memanggil saksi berikutnya. Kami panggil saksi kedua dari saudara Nasifa Adila Maisaro binti Bambang Sudiasno untuk memasuki ruang sidang utama. Ingat ya Bu, Ibu tadi sudah disumpah dan sumpahnya masih berlaku. Harus berkata dengan jujur ya Bu. Ya, siap, Bu Hakim. Ya. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal, Bu Hakim. Saya tetangga rumahnya. Bagaimana Mas Gufron di rumah sebelum berpisah dengan Ibu Nasifa? Mas Gufron ini orangnya jarang ada di rumah, Bu. Malas bekerja juga. Terus sukanya keluar dan mancing ikan. Itu sering banget. Jadi mungkin Bu Nasifa ini udah malas buat bersatu lagi. Apakah Anda pernah melihat pertengkaran antara Ibu Nasifa dan Mas Gufron? Sering, Bu Hakim. Mas Gufron sering berkata kasar kepada Bu Nasifa. Apakah saudara saksi sudah pernah mendamaikan antara kedua belah pihak? Sudah pernah, Bu Hakim. Saya sudah mendamaikan karena saya melihat mereka kan punya anak, jadi kasihan anaknya, tapi tetap aja mungkin Bu Nasifa udah nggak mau bersama lagi. Cukup atau ada keterangan lagi? Sudah. Bagaimana saudara tergugat? Apakah kesaksian dari saksi bisa diterima? Baik, Pak Hakim, kami selaku dari pihak tergugat tidak menerima kesaksian tersebut karena dirasa terlalu berlebihan. Karena kami juga memiliki saksi yang bisa dimintai keterangannya. Baik, apakah Anda juga akan mengajukan saksi-saksi tersebut? Betul, Pak Hakim. Apakah saksi-saksi siap diperiksa hari ini? Siap, Pak Hakim. Baik, silakan kepada Mbak Umaira bisa meninggalkan tempat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan, Bu Panitra bisa memanggil saksi yang berikutnya dari pihak tergugat. Kami panggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 111-PDT-2022-PA-TKJ atas nama Sukmawulandari binti Salman dan Rahmatin Adiningki binti Humaydi. Dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Ini identitas para saksinya di mana? Ya, silakan bisa bawa ke depan. Ada 3 saksi berarti ini ya? Ya. Oke. Silakan saksi bisa masuk. Bisa berdiri di depan di sini. Siap untuk memberikan kesaksian ya? Siap. Harus jujur loh ya. Pada petugas Rohaniawan, dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Sebelum memberikan kesaksian akan saya sumpah terlebih dahulu. Ikuti kata-kata dari saya, oke? Oke.
Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Baik, terima kasih Romiawan. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengarkan di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Mengerti ya? Saksi di sini akan diperiksa satu-satu. Untuk saksi pertama tetap di sini. Untuk saksi 2 dan 3 bisa meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Silakan saksi 1 bisa duduk di kursi. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan Mas yang ada di sebelah sana? Kenal Pak. Siapa? Saya kenal. Dia Mas Supran, tangga saya. Oh, tetangganya. Nah, yang di sebelah sini apakah Anda kenal? Mengenal. Apakah saudara saksi berarti di sini kenal dengan penggugat dan tergugat ya? Kemudian apakah saudara saksi dengan tergugat ada hubungan? Ada Pak. Sebagai tetangga? Iya. Oke. Berarti saudara saksi di sini apakah Anda mengetahui bahwa antara tergugat dan penggugat telah mempunyai anak? Mengetahui Pak. Ada berapa anak? Ada yang 2. Apakah Anda kenal dengan anak-anak tersebut? Mengenalnya Pak. Lantas, apakah Anda mengetahui bagaimana hubungan antara tergugat dengan penggugat? Rumah tangga mereka itu sebenarnya baik-baik saja Pak, tetapi ya terdapat kendala yaitu dalam perekonomian mereka. Jadi ada permasalahan ekonomian. Iya. Apakah Anda tahu pekerjaan dari Pak Supron? Yang saya tahu Mas Supran itu bekerja sebagai tukang ojek. Berarti apakah Anda tahu bahwa Pak Supron sering pulang malam? Saya pernah melihatnya, tetapi tidak sering. Anda kan sebagai tetangga saat apakah Anda berarti di situ pernah mendengar pertengkaran secara terus-menerus antara Mas Supron dengan Mbak Nasiba? Pernah juga, tidak sering. Berarti pernah melihat? Iya pernah. Mendengar juga? Oke. Apakah Anda tadinya sudah mencoba untuk mengembalikan agar rujuk kembali antara Mbak Nasiba dengan Mas Supron? Sudah Pak, tetapi tidak berhasil. Apakah ada keterangan lain yang perlu ditambahkan dari saudara? Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan bisa meninggalkan ruang sidang. Untuk selanjutnya, saksi 2 disuruh masuk ya. Iya Pak. Baik, ini saksi berikutnya ya. Iya. Namanya dengan Ibu siapa? Ania Salama. Ibu Ania Salama. Ibu kenal dengan Mas Supron? Kenal. Kalau istrinya? Kenal. Siapa namanya? Mbak Nazifa Adila Maisaro. Iya. Ibu melihat pernikahannya mereka berdua apa tidak? Lihat. Dulu melihat pernikahannya mereka berdua. Iya. Mereka itu punya anak tidak, Bu? Punya. Berapa? 2. Ibu ini tetangga kan ya? Iya. Rumahnya berapa dekat itu? Rumahnya dekat sih sama Pak Gufron, depan rumahnya. Oh, depannya saja. Oke. Berarti Ibu kan rumahnya depannya nih. Ibu pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pak Supron dengan Mbak Nasiba tidak? Kalau sepengetahuan saya, mereka itu nggak pernah bertengkar, malah rukun. Nggak pernah bertengkar. Kalau Ibu tahu pekerjaannya Mas Supron apa? Kalau setiap malam itu, setahu saya Mas Gufron itu bekerja sebagai tukang ojek, jadi sering keluar malam. Oh, berarti berdasarkan pekerjaan Ibu, Mas Supron itu keluar buat kerja sebagai tukang ojek. Iya. Apakah Mas Supron ini pernah keluar malam untuk mancing selain ojek itu? Tidak pernah sepertinya. Tidak pernah, jadi hanya keluar malam itu untuk ojek, tidak ada hal lain apalagi untuk memancing ya. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Tidak. Cukup ya. Terima kasih Ibu bisa meninggalkan persidangan dan mohon dipanggilkan saksi berikutnya ya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Indah Ayu Tias. Oh, hubungannya dengan penggugat dan tergugat apa ya? Saya anaknya bapak sama ibu. Oh, anak pertama. Iya.
Kamu tahu ya, bapakmu itu kerja tiap malam itu kerja ojek atau gimana? Iya, emang tiap malam bapak sering keluar untuk kerja buat ojek. Tiap malam kerja buat kita. Oh ya, Buat kita. kalau keluar malam mancing itu gimana, Mbak? Kalau keluar malam mancing sih enggak ya Bu Hakim. Karena jarang, enggak sering banget. Ya mungkin sekali buat mancing, tapi enggak sesering yang dibicarakan. Kalau ibu dan bapak pernah bertengkar nggak di hadapan mbaknya? Sering Bu Hakim, tapi saya sebagai anak nggak pernah ikut campur urusan bapak kali. Pernah melerai nggak antara ibu dan bapak kalau lagi bertengkar? Sering Bu Hakim, sering banget saya menasihati bapak sama ibu, karena saya walaupun udah besar juga saya masih perlu bapak sama ibu sama saudara kembar saya. Terus mbaknya tuh pengennya ibu sama bapak itu rujuk kembali atau gimana? Saya sih pengennya bapak sama ibu itu baikan lagi Bu Hakim, pengennya. Oh iya, cukup boleh meninggalkan. Bagaimana pihak penggugat? Apa keterangan saksi tadi bisa diterima? Bisa saya terima yang mulia. Apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu saya rasa untuk agenda pembuktian cukup sampai sini. Karena kami sudah merasa cukup dengan pembuktian kalian. Untuk selanjutnya, mau langsung kita agendakan untuk kesimpulan atau mau lanjut minggu depan? Langsung kesimpulan yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Langsung saja. Mau secara lisan atau tertulis? Cara lisan. Secara lisan. Baik, kalau begitu langsung saja. Bagaimana kesimpulan dari pihak penggugat? Baik yang mulia, saya selaku kuasa hukum dari Nazifa Adila Maisaro selaku penggugat menyatakan secara lisan dengan hasil tetap pada pendirian penggugat untuk lanjut di sidang putusan yang mulia. Tetap ingin bicara ya dari Iya, pihak iya. penggugat. Dari pihak tergugat bagaimana? Ya, terima kasih yang mulia. Kami dari pihak tergugat, saya selaku kuasa hukum dari Bapak Ahmad Gufron bin Ahmad Rajali, tetap pada pendirian kami tetap ingin kembali bersama-sama. Baik. Oke, kalau begitu mungkin untuk itu kami minta waktu untuk menyusun putusan dari kami, karena kami juga ingin memberikan putusan yang terbaik buat kalian tentunya. Jadi bagaimana kalau kita tunda persidangan ini sampai tanggal 5 September? Setuju? Setuju yang mulia. Baik, kalau begitu sidang ditunda sampai hari Rabu tanggal 5 September 2022 dengan agenda putusan dari Majelis Hakim. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara dalam tingkat pertama, perkara nomor 111-PDDT-2022-2022-PA-Kajen, sidang dinyatakan ditutup. Pelaksanaan sidang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan perkara nomor 111-PDDT-2022-PA-Kajen pada hari ini, Senin tanggal 5 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ibu Nazifa, saya memberikan kesempatan satu kali lagi. Apakah Ibu benar-benar sudah yakin untuk bercerai? Saya sudah yakin Bu Hakim. Sudah yakin ya? Sudah. Baik, saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan perkara nomor 111-PDDT-PA-Kajen. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 111-PDDT-2022-PA-Kajen pada tingkat pertama. Dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Nazifa Adila Maisaro binti Bambang Sutiasno sebagai penggugat dengan Ahmad Gufron bin Ahmad Rajali sebagai tergugat. Dengan ini, mengadili
Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bait syuro tergugat kepada penggugat. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat rekonvensi. Dalam rekonvensi dan konvensi, membebankan kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp905.000. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Aceh pada hari Senin tanggal 5 September 2022. Oleh karena itu, kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Aceh yang terdiri dari saya, Dina Nur Amilah Balbisi SHMH sebagai Ketua Majelis, Yudi Pratama SHMH sebagai anggota 1, sebagai Hakim anggota 1, kemudian Nur Indah Ayunityas SHMH sebagai Hakim anggota 2. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu Sukma Wulandari SH sebagai panitera dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Maka putusan ini adalah putusan kontradiktur dan putusan ini adalah sah. Saudara tergugat, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding selambat-lambatnya itu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Apakah saudara akan mengajukan banding? Saya terima dalam putusan itu, Pak. Diterima ya. Baik, sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan perkara nomor 111-PDD-2022-PAT Kajen pada hari ini Senin 5 September 2022 dinyatakan ditutup. Jadi para tergugat dan penggugat hasil sidang hari ini catatkan diambil dari pihak penggugat. Habis ini bisa ke kasir ya untuk menyelesaikan administrasi. Silakan bisa meninggalkan ruang sidang.